kritik sana sini. Refli Harun Channel. Kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel. Selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel. Setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, saya live agak telat ya, biasa I don't like Monday. Dan juga karena kemarin seharian di luar, kita masih membahas mengenai pertemuan London ya, karena itu menarik untuk terus diuber. Kira-kira apa agendanya dan kemudian apa kesepakatannya pertemuan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh. Jadi sobat era sekalian, tentu ada spekulasi ya ketika saya bicara mengenai hal ini dengan beberapa aktivis. Ya, salah satu spekulasi yang muncul adalah 3, tapi gosip. Namanya gosip kan susah apakah benar atau enggak. Tapi gosip itu, 1 adalah minta cabut dukungan terhadap Anies. Kalau harus Anies, maka LBP yang menjadi wakil. Atau kalau tidak mau 1 dari 2 skenario ini, maka bersiap-siaplah akan diobok-obok. Itu gosipnya, tetapi namanya gosip kan susah kita untuk percaya. Karena itu coba kita lihat apa yang disampaikan oleh pengamat di berita ini yang secara logika mungkin juga bisa diterima ya. Oke. Luhut bertemu Surya Paloh di London, apakah bahas reshuffle dan Anies? Jadi sebenarnya pembicaraannya cuma 1 saja, yaitu Anies. Tetapi reshuffle adalah konsekuensi. Kalau saya menganalisisnya begitu. Kita bacakan kompas.com. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menduga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membawa pesan baik dan buruk dari Presiden Joko Widodo untuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pesan itu diberikan oleh Luhut kepada Paloh saat keduanya bertemu di London, Inggris pada Desember 2022 lalu. Luhut bisa menjadi pembawa pesan Presiden Jokowi, kabar baik dan kabar buruk kepada Surya Paloh, utamanya soal reshuffle dan pencapresan, ujar Agung saat dimintai konfirmasi Minggu. Agung memaparkan apabila pesan itu terkait reshuffle, maka hasil komunikasi Luhut dengan Surya Paloh menentukan reshuffle jadi dilakukan atau tidak ke kubu Nasdem. Dia menyebutkan ada arahan reshuffle kabinet seharusnya digelar Jokowi pada Rabu 11 Januari lalu, namun reshuffle itu tertunda, seperti tertunda ke 1 Februari ucap dia. Sepertinya ya. Apabila pembicaraan Luhut dan Paloh itu terkait capres, maka Surya Paloh ingin Anies Baswedan direstui oleh Jokowi. Hanya saja ada kemungkinan Luhut justru menyampaikan kepada Paloh agar mempertimbangkan ulang pencapresan Anies Baswedan. Ada kemungkinan Presiden Jokowi mendorong agar Surya Paloh menimbang ulang mencapreskan Anies, kata Agung. Dengan begitu, kata Agung, disharmoni antara Surya Paloh dan Jokowi yang selama ini mengemuka ke publik bisa tereliminasi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengonfirmasi pertemuan antara Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengungkapkan pertemuan itu terjadi di London pada Desember 2022. Pertemuan itu belum lama, pertemuan 2 sahabat kebetulan bertemu di London, ungkap
Ali dihubungi Kompas Sabtu. Pertemuan keduanya diketahui dari unggahan Instagram pribadi Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Peter F. Gonta. Ali menuturkan keduanya membahas soal berbagai masyarakat saat ini. Persoalan masyarakat. Ya, saudara sekalian, tetap saja orang nggak akan percaya kalau itu bicara tentang persoalan masyarakat, bangsa dan negara, karena itu abstrak. Yang spesifik itu adalah soal Anies Baswedan dengan segala varian dan konsekuensinya. Jadi pertanyaannya adalah apakah pertemuan ini diinisiasi oleh LBP atau Surya Paloh? Kalau kita katakan atau tanyakan kepada Ubedillah Badrun, yes, dia mengatakan ini pastilah inisiatif dari LBP sendiri, bukan inisiatif dari Surya Paloh. Tapi sekali lagi ini bukan informasi, ini analisis ya, siapa yang butuh siapa yang lagi galau dan siapa yang tidak galau. Surya Paloh sepertinya ya firm saja kalau seandainya nanti menteri dari Nasdem harus ditarik. Tapi apakah dalam hal misalnya perang, buka-buka borok dia siap atau tidak? Nah itu this is a question ya, ini adalah pertanyaan. Mengingat kenapa? Nah itulah susahnya ya. Mengingat bahwa sektor-sektor hukum kita betul-betul di bawah ketiak kekuasaan. Hanya memang kontrolnya ada kontrol lebih dekat ke istana, ada yang lebih dekat Teguh Umar. KPK kemana ya? Kemudian Kejaksaan Agung kemana? Jangan lupa istana pun belum tentu dia menguasai semuanya. Tetapi kalau kepentingannya bersama ya bisa win-win solution ya kalau kepentingannya bersama. Jadi sobat semuanya, kita akan lihat lakon ini lebih lanjut ya. Inilah menurut saya tragedi demokrasi kita. Demokrasi yang sontoloyo kalau menurut saya. Kenapa sontoloyo? Karena bayangkan pilpresnya ini 13 bulan lagi, tidak lama. Tetapi siapa yang menjadi calon pemimpin dari 270 juta rakyat Indonesia itu masih teka-teki, masih bergantung loba-lobi elit-elit politik. Seolah-olah ini bukan urusan rakyat, bukan urusan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi hanya urusan segelintir orang. Luhut Binsar Panjaitan, Surya Paloh, Megawati, Jokowi, you name it, siapa lagi? Prabowo Subianto, seolah-olah hanya urusan itu saja. Satu slot jelas independently Megawati. Slot kedua slot istana. Slot ketiga mungkin slot Prabowo. Slot keempat slot Surya Paloh. Itu saja. Jadi ada slot Surya Paloh SBY di sana. Ada slot Prabowo Muhaimin di sana. Ada slot Erlangga Zulkifli Hasan dan Ketua Umum plus istana di sana, dan ada slot Teguh Umar atau Megawati. Yang lainnya nggak bisa masuk. Makanya saya bilang demokrasi kita demokrasi sontoloyo. Kita mau pemilihan presiden secara langsung, tapi calon dibatasi secara ketat rekrutmennya dengan alasan macam-macam lah, dukungan dan lain sebagainya. Padahal kalaupun ada partai yang mau mendukung dalam konteks Anies Baswedan misalnya, hati-hati, bisa dipatahkan dulu kaki dan sayapnya dengan kasus-kasus yang membelenggu mereka. Dicari-cari bisa juga, ya gosipnya begitu juga. Jadi salah satu gosip, lagi-lagi gosip politik, PKS mau ditarik. PKS akan ditarik ke kubu istana. Aher akan dijadikan wakil presiden. Nah, itu satu versi. Tapi versi lain mengatakan yang akan ditarik ke kubu istana AHY. Intinya adalah bagaimana menggagalkan koalisi Anies Baswedan. Di sisi yang lain tidak boleh ada tambahan tenaga peluru seperti PKB masuk dalam koalisi Nasdem ini. Kita tidak tahu ya. Karena selain versi yang seperti itu, ada versi lain yang mengatakan no, ini sudah firm bahwa 3 partai ini akan mengusung Anies Baswedan. Tinggal menyelesaikan
mahar politiknya dalam tanda kutip. Mahar politiknya dalam tanda kutip. Apa mahar politiknya ya? Bisa jadi mahar politiknya jabatan wakil presiden. Bisa jadi mahar politiknya adalah biaya politik yang real. Bayangkan politik kita ya. Bagaimana kemudian kita mau berbangsa dan bernegara secara amanah kalau uang berseliweran di dalam setiap perhelatan memilih pemimpin bangsa ini. Dan bukan lagi 100-200 miliar tapi sudah triliun angkanya saat ini. Jadi ngeri-ngeri sedap ya. Gosip sana bilang Anies nggak akan bisa. Tapi yang ini mengatakan nggak, tinggal deklarasi saja. Nanti pada bulan Februari akan ada deklarasi dari salah satu partai. Sehingga nanti akan ada 3 partai. Nah, kita lihat. Karena bagaimanapun it seems to me ya, Istana tidak happy dengan partai-partai yang mendukung Anies Baswedan dan berusaha menggagalkan pencalonan tersebut. Pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh di London paling tidak dipersepsi, sekali lagi ya, dipersepsi sebagai upaya untuk menggagalkan pencalonan tersebut. Nanti akan kita lihat bagaimana. Karena orang mengatakan nanti akan ada reshuffle. Kita lihat apakah menteri-menteri Nasdem di reshuffle atau tidak. Karena sekali lagi dalam politik no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau menteri-menteri Nasdem bertahan di dalam kabinet, tentu harus ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Apakah kompensasinya tadi Luhut menjadi orang nomor 2 gosipnya, ataukah kompensasinya Anies dibatalkan pencalonannya, atau kompensasinya yang tidak mengemuka dalam gosip itu adalah kalau menang tolong pakai politik mikul dur mendem jero. Yang lalu biarlah berlalu, lindungi keluarga presiden dan kroni-kroninya atau orang-orang sekitarnya kalau seandainya kekuasaan berganti. Walau alam, semuanya masih mungkin dan bisa dianalisis ya. Sekali lagi, mungkin dan bisa dianalisis. Jadi saya bukan bicara suatu fakta, tapi bicara mengenai sebuah kecenderungan dan yang bisa dianalisis kecenderungan tersebut ya. Karena kalau kita bicara fakta kita nggak ngerti. Karena hanya orang-orang itu yang terlibat yang tahu apa persisnya pembicaraan itu. Paling tidak yang tahu ya kalau kita lihat gambarnya ya Surya Paloh sendiri, Luhut Binsar Panjaitan sendiri dan Peter Gonta. Tapi kendati demikian kalau mereka melakukan atau menyampaikan press statement, ya belum tentu mereka akan ungkapkan apa yang mereka bicarakan di closed door tersebut ya. Banyak sekali hal-hal di belakang panggung yang kemudian tidak dibicarakan. Nah itu sudah hal yang biasa. Jadi mana konsumsi publik, mana konsumsi belakang panggung itu kadang-kadang bisa 180 derajat perbedaannya. Oke. Sobat semuanya, itu saja ya. Kita akan ikuti perkembangan terus-menerus apa sebenarnya yang terjadi antara Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.